Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Willy dan jumpa lagi di video gue. Ini adalah lanjutan dari unboxing dan review lengkap kulkas Panasonic NRCW 530X MMS yang produknya ada di sebelah gue ini. Di video sebelumnya, gue udah ngebahas dari sisi atau bagian luar kulkas ini. Tapi karena waktu itu kulkasnya baru aja sampai, jadi nggak bisa langsung dinyalain dan gue nggak bisa mengeksplor lebih jauh. Alasan kenapa kulkas yang baru dikirim ke rumah kalian atau rumah kita itu nggak boleh dinyalain langsung, ada penjelasan detailnya di video gue sebelumnya, jadi kalian bisa tonton langsung videonya. Dan sekarang kita akan bahas lebih detail, lebih menyeluruh, lebih mendalam kulkas Panasonic NRCW 530X MMS ini. Supaya lebih refresh, gua akan ulang sedikit dari sisi luarnya, lalu dari dimensi atau ukurannya, dan juga dari sisi desainnya. Gue akan mulai dulu dari sisi dimensinya dulu atau ukurannya dulu ya. Pertama, tinggi dari kulkas ini ya, itu adalah 173 cm. Dan menurut gua, tinggi ini adalah pas banget untuk ukuran rata-rata orang Indonesia. Lalu kemudian lebar dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya, dan juga kedalaman dari depan ke belakang ya, itu sama-sama 75 cm. Dan menurut gua ini juga jadi salah satu keunggulan kulkas ini. Kenapa? Karena rata-rata ukuran kompetitor yang gue lihat atau yang udah gue cek, itu ada di sekitar 90 cm. Jadi dengan ukuran 75 cm tadi, ini akan sedikit lebih menghemat ruangan kalian. Oke, itu udah ngomongin soal dimensi, tinggi, berat, dan lebarnya. Sekarang kita bahas soal material. Untuk sisi sebelah kiri kanan, materialnya terbuat dari panel logam atau panel besi, tapi sudah diinsulated dengan powder coating dan juga anti setrum nih. Maksud gue anti setrum adalah ketika kalian pegang kulkas ini, kadang-kadang atau sering kali ya di rumah, kulkas-kulkas lain itu kadang-kadang suka nyetrum badan kita. Kadang-kadang juga bikin kaget ya. Jadi dengan teknologi tadi ini nggak bikin kalian kaget atau nggak bikin kalian kesetrum. Lalu bagian depannya ini full menggunakan kaca tempered, dan ini adalah memang bagian yang paling utama dari tampilan luar kulkas ini. Dan juga menurut gua dengan material kaca tempered ini bikin tampilannya juga makin lebih kelihatan mewah. Plus karena dia punya efek cermin, ini berguna banget ya buat ibu-ibu yang suka touch up dan nggak punya cermin besar di rumah. Ini bisa touch up pakai kulkas ini. Oke. Yang kelihatan juga dari sisi luar atau sisi depannya adalah kulkas ini dibagi jadi 3 pintu. Yang pertama di bagian atas ada 2 pintu dengan model side by side, jadi bukanya ke kiri dan ke kanan. Lalu yang bawah ini pintu besar itu hanya berarti ke arah kiri ya, ke arah kiri bukanya. Dan cara bukanya itu perlu diperhatikan juga ya. Untuk bagian atas itu harus dari sebelah kiri dulu. Jadi misalkan kalian buka dari sebelah kanan seperti ini kekunci, nggak akan bisa kebuka. Meskipun kalian paksa, bahkan kalau dipaksa kebuka bisa bikin rusak pintu kulkas ini. Oke. Dan juga selain itu dari sisi atas ya, dari sisi atas ini materialnya mirip dengan bagian kiri dan kanan, tapi ada ventilasi untuk kompresor. Jadi kulkas ini kompresornya ada di atas bukan di bawah, supaya secara sirkulasi udara juga lebih baik, plus juga proses pendinginan katanya bisa lebih cepat. Dan untuk itu juga buat ibu-ibu dan bapak, ibu-ibu maksud gue, terutama pemakai kulkas ini, sebaiknya jangan taruh barang di atas kulkas ini karena khawatir nutupin ventilasi, jadi si kompresor nanti takutnya kepanasan. Oke, sisi luar udah, dan gua akan ngomongin fiturnya juga ya. Jadi kalau kalian lihat bagian luar ini di sebelah kiri, pintu kiri yang bagian atas itu ada
panel ya, ada panel. Di sini kalian bisa melakukan konfigurasi atau menyetel kulkas ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Dalam hal ini adalah suhunya. Nah, supaya lebih enak, kayaknya gue akan matiin dulu videonya. Nanti gue akan handheld aja pakai tangan biar lebih dekat dan lebih kelihatan. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi ngebahas soal panel yang ada di pintu depan bagian atas ya. Jadi gue ulang. Ini adalah panel untuk melakukan konfigurasi atau menyetel settingan atau setelan dari kulkas ini ya. Gue akan jelasin dari yang paling atas dulu. Di sini ada tulisannya Nano X dengan lampu berwarna biru. Jadi si teknologi Nano X ini adalah teknologi pemurni udara atau air purifier dari Panasonic. Dan diklaim dari si Panasonic ya, dengan teknologi Nano X itu bisa membunuh atau mengeliminir 99,99% bakteri. Jadi kalian makanan dan minuman yang disimpan terutama buah dan sayur itu akan jadi lebih segar dan lebih bertahan lama. Plus juga Panasonic mengklaim dengan teknologi Nano X ini dia bisa memurnikan atau menormalisasi efek negatif dari pestisida. Jadi akan lebih bersih dan lebih bebas unsur-unsur kimia dari makanan, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu di sebelahnya adalah tulisan Econavi dengan lampu berwarna hijau. Ini adalah teknologi penghemat daya atau penghemat listrik dari Panasonic. Dan ini lumayan smart atau lumayan pinter ya. Jadi si kulkas ini itu mempelajari kebiasaan kita buka tutup dan juga durasi atau lamanya kita membuka dan menutup kulkas. Dan dari data itu dia akan memaksimalkan suhu yang ideal dan meminimalkan jumlah daya atau jumlah listrik yang dibutuhkan oleh kulkas ini. Nah, cara kerjanya di sebelah sini ada kamera, ada sensor, maksud gue ada sensor yang akan mempelajari perilaku atau kebiasaan buka tutup kita. Nah, untuk Nano X dan Econavi ini kita nggak bisa konfigurasi. Artinya dia akan menyala dan mati secara otomatis. Jadi kita nggak bisa paksa dia untuk nyala atau paksa dia untuk mati sesuai keinginan kita. Oke. Lalu di sebelah sini ini ada gambar bentuknya seperti kulkas ini, dan di masing-masing sisi itu nanti akan ada lampu yang nyala ketika kita melakukan konfigurasi. Contohnya di bawah ini kan ada tulisannya, ada freeze, ada prime fresh, ada prime fresh plus, ada freezer, ada prime freezer, ada child lock. Nah, ini tadi barusan gue kepencet nih yang freeze. Jadi dia langsung nyala yang bagian sini. Gue pencet lagi, dan ini adalah tombol suhu yang lagi aktif di dalam saat ini dan lagi disetel di suhu 4 derajat. Dan ini bisa kita atur suhunya. Jadi kalau kita pencet terus di sini, dia akan naik terus, tapi dia akan berputar terus ya. Jadi nggak bisa kita sesuaikan mau naik mau turun. Kita akan rotate terus sampai suhu sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh di 4 derajat. Nah, ini akan kedap-kedip, nanti dia akan bunyi. Kalau udah bunyi, nah ini barusan aja tit, nah artinya suhu sudah aktif. Begitu juga dengan tombol prime fresh yang ini ya. Ini juga sama fungsinya untuk nyetel suhu dan posisinya ada di sebelah sini. Nanti kita akan lihat di bagian dalam. Lalu prime fresh plus ya, ini adalah teknologi yang memungkinkan makanan terutama sayuran dan buah-buahan itu menjadi lebih segar dan lebih bertahan lama. Dan ini kita bisa matikan, bisa hidupkan. Jadi kalau tombol yang di sini indikatornya nyala, artinya prime fresh plus maksud gue lagi posisi aktif. Begitu juga dengan freezer. Nah, freezer ini lampunya juga nyala. Kita untuk mengatur suhu di freezer atau di ruangan pembeku, dan suhunya bisa juga kita konfigurasi. Oh ya, sebagai informasi, satuan dari suhunya adalah derajat Celcius ya. Nah, kemudian di sini ada
prime freezer. Nah, prime freezer ini satuannya menit ya. Jadi seberapa cepat kita mau melakukan pembekuan. Nah, ini ada di bagian sini ada tulisannya quick freezing, ada angka 1, 2, 3. Nah, ini akan menunjukkan seberapa cepat nih. Jadi kayak gini. Nah, ini bisa nih. Terus kedua, lalu ketiga ya. Jadi semakin ke sana itu semakin lama proses pendinginannya. Oke. Sip. Lalu di sebelahnya adalah child lock. Ini untuk mengantisipasi kalau anak kita suka main pencet-pencet, jadi nanti dikhawatirkan suhu atau settingan dari kulkas ini berubah. Oke, lanjut di bagian atas, quick ice making. Jadi kalau kita pencet ini, nah ini akan ada tombol, bukan tombol, ada indikator yang menyala. Dan kalau menyalanya permanen, artinya dia sudah aktif. Tapi kalau dia kedap-kedip, dia akan ada indikasi air di dalam tangki yang ada di kulkas ini itu kemungkinan kurang atau bahkan habis. Nah, begitu juga dengan auto ice yang sebelah sininya ya. Kalau yang sebelah sini adalah quick ice, artinya dia lebih cepat, dan yang ini adalah pembentukan atau membuat es secara otomatis dengan kecepatan standar. Oke. Nah, bagian luar udah, ketinggalan. Ini ada satu. Ini adalah dispenser air. Jadi kalian udah nggak perlu lagi beli dispenser yang terpisah dari kulkas ini. Kita langsung bisa pakai dispenser ini untuk ngeluarin air dingin dari kulkas ini. Sekarang kita akan bahas atau kita akan coba cek satu persatu ada apa di dalam kulkas ini. Oke. Ini adalah bagian luar, bagian dalamnya. Ya, ini maaf masih kosong, belum diisi apa-apa, baru ada Yakult dan beberapa buah jeruk dan pir di sana. Oke, kita langsung mulai dari pintu sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini pintunya bisa raknya bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan, maksudnya mau diisi apa terserah, dan diposisikan juga bisa. Jadi ini ada satu posisi yang bisa diatur ya, kosong, antara kalian mau beli rak tambahan atau laci tambahan, atau bisa pindahin salah satu ini ke sebelah sini kalau dibutuhkan, misalkan butuh ruang yang lebih tinggi karena mau naruh botol, jadi bisa ditaruh di sini. Oke, begitu juga yang di pintu sebelah kanan ini, sebelah kiri, maksud gue sebelah kiri ini. Bedanya kalau yang sebelah kanan ini ada ruang kosong, tapi yang di sebelah, nah ini ini adalah salah satu feature dari kulkas ini ya. Kalau kalian dengar barusan dan ada lampu LED-nya kedap-kedip, artinya dia ngasih tahu bahwa kita udah terlalu lama ngebuka kulkasnya dan disarankan untuk nutup kulkasnya. Baik lagi ke pintu sebelah kiri. Jadi yang bagian atas ini adalah rak. Ini yang bagian bawahnya ini adalah tangki air yang dipergunakan untuk mengisi air sebagai dispenser yang akan keluar di dispenser yang ada di depan ini ya. Jadi kalian isi di sini, dan maksimum ada tulisannya tuh 3 liter ya. Jadi nggak boleh lebih dari 3 liter. Dan ini sudah antibakteria dan BPA free ya. Di sini ada tulisannya tuh antibakteria dan BPA free. Lalu di bagian bawahnya adalah rak seperti yang di sebelah kanan, dan kita juga mendapatkan tray untuk untuk telur, tapi sayangnya cuma dapat atau cuma bisa diisi 10 telur. Oke. Laci udah, pintu sudah. Tadi kita udah ngebahas lampu LED sedikit. Jadi di kulkas ini ada 3 lampu ya. Di sebelah kanan, di atas ini, dan di sebelah kiri sini. Nah, untuk tray-nya atau baki ya yang ada di kulkas ini itu ada 3. Satu di atas, satu lagi yang kedua di tengah, yang satu lagi yang ketiga di bagian bawah. Dan semua ini terbuat dari tempered glass atau kaca tempered. Nah, tadi gue udah bilang atau udah sebutin soal auto ice making. Nah, ini yang tangki yang dimaksud ya. Jadi kalian masukin airnya ke tangki sini, dan ini juga sudah antibakteria dan BPA free juga. Maksimum
5 liter. Nah, ini alarmnya nyala lagi tadi untuk ngasih tahu udah kelamaan. Jadi maksimum air yang bisa diisi adalah 5 liter. Jangan kebanyakan. Cara ngisinya gampang banget. Tinggal tarik sini, buka penutupnya dan masukin ke dalam tangki sini. Oke, tutup, sip. Dan ini adalah laci fresh save-nya, bisa diisi sesuai dengan gambarnya, itu ada sayur-sayuran dan ada juga buah-buahan. Dan untuk yang bagian daging ini ada di bagian bawahnya, ini ada tulisan Prime Fresh. Oh, plastiknya belum gua buka, sekalian gua buka deh. Ups, sorry. Nah, ini dia tulisannya Prime Fresh. Ini buat daging-daging ya, entah daging sapi dan sejenisnya, daging merah dan daging ikan, dan juga bisa diisi saus, sosis maksud gue. Oke, yang ini tadi gue udah sampaikan, ini bisa buat diisi buah-buahan, dan lumayan luas bagian dalamnya. Dan tadi kalau ngomongin Nano X ya, ini sensornya ada di sini ya. Lalu kemudian kayaknya bagian atas udah, kita ke bagian bawah, nggak usah ditutup deh ya. Oke, sekarang kita ke bagian bawah. Nah, kita langsung fokus ke bagian auto ice ini ya. Jadi tadi airnya ditaruh di sini, secara sistem dia akan otomatis membuat ice, dan esnya hasilnya ada di sebelah sini. Oke, nah ini adalah es yang udah jadi nih ya, udah jadi dari kulkas ini. Lumayan banyak ya, ini berarti hampir 5 liter juga berarti harusnya kapasitasnya. Dan proses pembuatan es itu ada di bagian sini, jadi dia akan taruh sebelah sini ya. Nah, ini baki atau baki dari esnya, dia akan otomatis jatuh kalau esnya sudah selesai. Tapi dia juga akan melihat kondisi di sini ya. Kalau ini udah terlalu penuh, dia nggak akan turun ke bawah. Dan jangan lupa, ini harus selalu dalam posisi dikunci. Sip. Nah, ini alarmnya nyala terus ya. Jadi ngasih tahu bahwa kita udah terlalu lama dibuka, udah nggak bagus buat esnya, buat kulkasnya. Oke, kita tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, ini kotak atau tray Prime Freeze ya. Jadi kalau kalian ini membukukan, ini ada bisa di sini, ini ada gambar kue, tart dan sejenisnya, bisa untuk daging juga, bisa buah juga, dan yang lain-lain. Dan kalau kita lihat ya, ini adalah atau kita dapat rapid freezing nampan nih, bahannya dari aluminium. Jadi kalau kita taruh daging dan sejenisnya di atas ini akan lebih cepat proses pembekuannya. Oke, nah berikutnya ini yang di bawah adalah laci juga untuk naruh makanan dan sejenisnya yang kalian mau bekukan. Dan yang di bawahnya lagi ini yang lebih besar. Oke, kayaknya udah semua yang di bagian bawah, dan satu lagi ada lampu LED juga di bagian bawah. Oke, sip. Ada yang ketinggalan? Ini dia. Ini lupa, belum gua buka juga. Jadi ini adalah alat untuk mengatur ketinggian dari kulkas ini ya. Jadi kalau misalkan nih, sebagai contoh ya, ini lantai dari kulkas kalian itu agak miring. Nah, ini bisa diatur ketinggiannya. Caranya dengan menggunakan alat ini. Detailnya seperti apa gue belum explore lebih dalam. Oke, kayaknya sih udah semua nih kita bahas soal kulkas ini. Alarmnya udah makin berisik, udah makin rame. Kita tutup dulu. Dan pada saat tutup juga pastiin yang ditutup adalah sebelah kanan dulu ya. Jadi supaya si pintu sebelah kirinya itu bisa ketutup, karena ini ada pelindung di sininya atau pengunci di sini. Jadi kalau kebalik itu nggak akan bisa ketutup. Oke, rasanya udah, pintunya udah gue tutup semua, alarmnya udah nggak bunyi. Terakhir mungkin kekurangan ya, kalau gue boleh bilang minus sih, tapi lumayan bikin kurang enak ya. Yang gue lihat kekurangannya adalah satu, ini nih, kayaknya kok kurang presisi ya. Padahal ini kulkas build up nih, artinya dirakit di luar negeri. Biasanya
barang luar negeri lebih presisi dibandingkan barang lokal, tapi gua lihat ini masih ada selisih tinggi ya antara pintu kanan dan kiri. Lalu karena ini bahan bagian depan ini terbuat dari kaca tempered, dia gampang banget kotor. Jadi kalau bisa kalian lihat lebih detail mungkin ya, mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau di sini itu udah lumayan banyak bercak-bercak sidik jari nih. Jadi lumayan mengganggu. Sip, kayaknya itu udah semuanya. Ya kayaknya udah semua. Oh ya, sorry. Ada yang ketinggalan. Ini dia. Ini adalah apa ya, boleh bilang informasi penggunaan listrik kita selama setahun. Estimasi ya. Jadi kalau di sini tulis kurang lebih $109 dan kebutuhannya adalah 402 kWh. Dan kalau kita konversi ke rupiah, itu dalam 1 bulan kurang lebih 80 ribuan, dalam 1 tahun kurang lebih 1 juta, lebih sedikit. Ya, jadi menurut gue lumayan hemat karena secara teknologi ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi inverter yang jadi kalau kita nyalain secara nonstop 24 jam, dia akan terus berkurang dayanya sampai titik penghematan listrik yang maksimum yang bisa dilakukan kulkas ini. Jadi menurut gue kulkas ini secara biaya operasional murah dan nggak bikin tagihan listrik kalian jadi membengkak yang bikin pusing ketika bayar. Oke, sebentar gue coba taruh dulu. Oke, lanjut lagi. Sorry agak goyang. Nah, udah gue review secara lebih detail, secara lebih lengkap, secara lebih mendalam kulkas Panasonic NRCW 530X MMS ini. Moga-moga bermanfaat, bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari kulkas besar. Yang ukurannya atau kapasitasnya tadi gue lupa ya, gue sampaikan juga. Kapasitasnya ini adalah 490-an liter ya. Dari bagian atas itu sekitar 300 literan, bagian bawah itu sekitar 180 literan. Jadi kulkas ini lumayan atau bahkan cukup banget untuk diisi makanan, minuman, dan lain-lain untuk jangka yang lumayan panjang. Oke, baik lagi. Rasanya cukup, moga-moga bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa komentar yang positif, like video ini, kalau boleh subscribe channel ini, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.